Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sudah memberikan berbagai kenikmatan, yang mana kalau kita hitung-hitung nikmat apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertitik tolak dari dua ayat ya di dalam surat Zilzal ya, Zilzal itu ayat 7 dan ayat 8 ya. Dalam ayat 7 dan ayat 8 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. صدق الله العظيم. Dari dua ayat tersebut tentunya kita dapat mengambil suatu pelajaran, yang artinya dalam ayat tersebut, barang siapa mengerjakan kebaikan meskipun seberat zarah, akan dilihatnya balasan kebaikan itu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat 7 ya, ayat 7 ya, di dalam surat tersebut ya ditegaskan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di situ dikatakan sekecil apapun, kalau memang aktivitas atau kegiatan kita itu baik, maka akan menerima balasan dari kebaikan itu. Nah, untuk itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya, kita melaksanakan kewajiban ini sebenarnya nggak harus diketahui oleh orang lain. Yang penting hanya Allah yang tahu, itu aja sudah sebaik-baik ya. Sebagaimana contoh ya, misalnya di dalam perjalanan ada istilahnya itu haral ataupun duri ataupun paku mungkin ya, ataupun ada pohon yang tumbang ya dalam bentuk kecil ya, ada baiknya ya kita ambil, kita bersihkan ya. Termasuk ya, kalaupun toh ada jalan di suatu desa yang mana ada airnya di situ ya, di jalan tersebut ada airnya ya, tentunya lingkungan kanan kiri nggak ada salahnya gimana caranya jalan tersebut supaya tidak digenangi oleh air, karena kalau jalan itu digenangi air itu juga akan rusak. Jadi pandai-pandailah ya, pandai-pandai kita mensikapi lingkungan yang ada pada diri kita, termasuk kita menjenguk
misalnya ada saudara kita yang sakit, ya, tidak perlu istilahnya itu kita gembar-gemborkan, tetapi yang penting kita sendiri berusaha untuk menjenguk orang yang sakit tersebut, karena itu juga merupakan suatu kebaikan. Dan kebaikan tersebut tentunya kita lakukan atas dasar ikhlas, hanya mengharap ridho ataupun hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aktivitas apapun kalau ada tendensi yang lain-lain, ya, tidak ikhlas, ini dampaknya juga tidak baik, ya, dampaknya tidak baik. Terlebih misalnya sedekah yang diiringi dengan rasa tidak ikhlas, ya, bahkan mungkin, ya, memberikannya dengan raut muka yang kurang pas, itu juga nantinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekecil apapun kalau kita berniat untuk sedekah ataupun membantu orang lain, enggak masalah. Jangan dilihat besar kecilnya, yang penting ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita di dalam membantu orang lain. Ya. Bila perlu nggak usah harus menawarkan jasa, tetapi sekiranya orang tersebut minta bantuan ataupun perlu adanya pertolongan, ya apa salahnya? Ya, apa salahnya? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang itulah kehidupan unik, ya, unik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mungkin saudara-saudara bila melihat tayangan gambar yang ada di HP ini, itu ada pohon pisang, tetapi satu pohon mempunyai ontong dua ataupun tuntut dua, ya. Ataupun kalau bahasanya sana itu demang, ya. Ontong itu dua, sehingga satu batang itu ada dua tundun. Nah, ini juga unik, ya. Dunia ini memang unik, ya. Tetapi walaupun unik, kita nggak usah terlena, ya, akan keunikan di dunia ini, ya. Kehebatan apapun di dunia, kita tetap harus beribadah secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah, sekecil apapun kalau memang baik akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kebaikan, ya. Begitu juga ayat berikutnya, ya. Ayat berikutnya Allah tegaskan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Situ dikatakan barang siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun seberat zarah ataupun sekecil-kecilnya, akan dilihatnya balasan kejahatan itu, ya, sebagaimana yang ia lakukan. Itulah. Jadi atas dasar dua hal tersebut, ya, bukan soal besar atau kecil, tetapi kalau memang itu perbuatan baik, ya, sekecil apapun, ya kita coba untuk amalkan. Begitu juga kalau itu perbuatan tidak baik, ya kita tentunya berusaha sekecil apapun, ya, usaha kita tinggalkan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu dihadapkan oleh dua sisi, ya, baik buruk, ya, suka duka, bahagia derita, ya, tertawa menangis. Ada dua sisi, ya, yang selalu berkolaborasi. Nah, dalam dua sisi tersebut tentunya kita harus pandai-pandai memilih, ya, mana yang harus kita pilih. Dan kuncinya salah satunya adalah sabar, ikhlas, menerima kenyataan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tentunya dengan tawakal, dengan lapang dada, ya, bahwa kita sebagai manusia ini sifatnya dhaif,
sifatnya sangat lemah, ya. Jadi apapun rencana, apapun usaha, apapun kegiatan, kalau sudah kita laksanakan dengan optimal, optimis, ya, sembari dengan berdoa yang tulus, yang ikhlas, ya, hasil atau tidaknya daripada usaha kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan demikian kita akan merasa tenang bahwa kita sebagai manusia ini hanya mampu bisa berencana, bekerja, berdoa, ya, dan selebihnya soal hasil akhir dari apa yang kita usahakan itu Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang menentukan. Jadi kita tidak bisa istilahnya itu menantang takdir, kita harus menerima takdir ini dengan penuh keikhlasan dan penuh ketawakalan. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sedikit, ya, dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.